semuanya, semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat seperti apa sih? Kita simak materi berikut ini. Halo, kita mulai materi ya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kalian bayangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih itu seperti apa sih? Pasti yang bebas dari polusi, sampah, pencemaran udara, airnya jernih, asri, dan sebagainya. Kalau sehat, pasti badan kita yang bugar, sehat, dapat beraktivitas seperti biasanya. Menjaga lingkungan yang di sekitar kita. Kalau kita menjaga lingkungan yang bersih, itu pasti lingkungan kita itu airnya jernih, tidak ada sampah, tidak berbau, tidak berwarna yang bisa aja ada warna merah. Merah itu dari bahan kimia dari pabrik-pabrik yang tidak diolah. Bisa jadi warnanya coklat karena kotor. Bisa jadi warnanya itu ada minyak-minyaknya itu airnya tidak sehat, jadi tidak dapat langsung dikonsumsi, dan itu kalau kita konsumsi bisa menyebabkan kita sakit. Terus lingkungan sekitar itu ada banyak asri banget, jadi nyaman, bersih, tidak ada polusi. Nah, kalau ada ini pedesaan, itu yang asri itu seperti ini. Di jalan-jalan itu nggak ada sampah, semuanya itu tertata rapi dan bersih. Kalau kita bedakan, kalau lingkungan yang tercemar, kita tidak mau menjaga kebersihan, itu maka lingkungan kita itu banyak sampah-sampahnya, airnya kotor, pasti banyak-banyak sarang nyamuk, banyak-banyak serangga atau sebagainya, sehingga itu dapat menyebabkan kita sakit. Nah, ini ikan-ikan pun bisa sampai tercemar mati kalau airnya aja tidak bersih, banyak mengandung zat kimia. Kemudian kalau kita berkendara, kalau kendaraan terlalu banyak, itu dapat menyebabkan polusi. Karena apa? Asap-asap polusi itu sangat mengganggu untuk sistem pernapasan kita, seperti hanya penyakit sekarang yang lagi tren adalah COVID. Itu juga dapat menyebar karena adanya polusi udara yang ada di sekitar kita, dan tidak ada pepohonan yang untuk menangkal suatu polusi yang ada di sekitar kita. Maka pentingnya kita menjaga kebersihan dan menanam pohon di sekitar kita. Selanjutnya, untuk cara menjaga kebersihan, yang pertama itu kita menanam pohon. Kok menanam pohon sih? Apa fungsinya? Apa fungsinya menanam pohon dengan kebersihan? Nggak ada hubungannya. Ada. Menanam pohon itu ada hubungannya untuk membersihkan lingkungan kita. Pohon itu dapat berfungsi satu, menangkal radikal bebas udara sekitar kita seperti polusi. Dia juga menghasilkan oksigen. Kalau akarnya itu dapat membersihkan air-air yang di sekitar kita dan dapat mengelola tanah-tanah kita agar lebih subur lagi juga. Jadi kalau kita nggak ada pohon di sekitar kita, pasti banyak ada yang kekurangan air. Karena apa? Pohon itu dapat menyerap air dan membersihkan air. Kalau nggak ada, ya airnya kita bisa tercemar, kotor. Kalau nggak ada pohon juga, kita juga udaranya pasti banyak debunya, dapat polusi, terasa panas udaranya, pemanasan global, dan sebagainya. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, pasti lingkungan kita bersih, asri, pasti nggak ada sarang nyamuk di sekitar kita. Kalau kita membuang sampah sembarangan, ini ada anak yang kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Itu dapat menyebabkan apa? Sarang nyamuk. Itu bisa menyebabkan banyak nyamuk DB. Nyamuk DB itu demam berdarah yang menyebabkan anak itu dapat mengalami demam yang sangat tinggi. Nah, demam yang sangat tinggi ini itu dapat menyebabkan suatu kematian. Serem ya, bisa menyebabkan sakit sistem pencernaan juga. Wow, serem ya. Kemudian, setelah kita membuang sampah, kita juga harus pandai dalam mengelola sampah dengan bijak. Kita harus memisahkan sampah dari yang organik, anorganik,
dan serta kaca. Nah, yang organik itu bisa kita olah menjadi kompos. Kalau anorganik bisa kita gunakan kembali kalau sekiranya masih bisa, sehingga kita mengurangi laju pembuangan sampah, atau kita olah menjadi kerajinan tangan, atau mungkin kita olah kembali, diolah ke suatu pabrik yang itu akan dihancurkan dan dibuat menjadi, atau mungkin itu kita kalau bisa mengurangi penggunaan kayak barang-barang yang sering kita buang seperti plastik, botol plastik yang sering buang, sehingga sampah kita itu menumpuk. Jadi kita lebih baik mengurangi sampah daripada kita mengelola sampah. Selanjutnya, membersihkan lingkungan sekitar. Kalau kita sering membersihkan lingkungan sekitar, kita menyapu, mengepel, terus membuang sampah pada tempatnya, terus mengolah sampah, kita menanam pohon, menyirami pohon, dan sebagainya. Kalau kita lihat, ini banyak warga yang mengalami gotong royong. Mereka gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan, maka tidak ada sarang kuman dan nyamuk dan virus di sekitar kita jadi bersih. Nih. Nah, kita sebelum beraktivitas, kita juga wajib melakukan mencuci tangan sebelum beraktivitas. Kenapa? Setelah kita memegang apapun di benda-benda di sekitar kita, benda itu pasti ada kuman, bakteri, ataupun virus yang menempel di benda tersebut. Yang kemudian kita pegang, itu tangan kita juga akan ikut ada virus, bakteri, atau kuman. Nah, kalau kita mencuci tangan, dengan sabun kuman akan mati dan hilang mengalir melalui air, sehingga perut kita sehat. Kita mau makan, masuk ke mulut, kita meminimalisir kuman yang masuk ke dalam mulut dan tubuh kita. Jika tidak mencuci tangan, maka itu banyak kuman. Nah, ini kuman-kuman yang ada nempel di tangan kita. Terus kita jadi sakit, kita bisa diare, kita jadi pusing, demam, dan sebagainya. Selanjutnya, kita harus istirahat yang cukup. Nah, untuk hidup yang sehat, kita perlu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu bagaimana sih? Syarat istirahat yang cukup, kita tidur secara kuantitas, kita tidur minimal 7 jam setiap malam harinya. Yang kualitasnya itu pasti satu, bangun di pagi hari terasa segar badannya. Yang kedua, tidak sering terbangun saat tidur. Jadi kita tidur saat nyenyak banget, itu kualitas tidur yang bagus. Terus dapat tidur dengan mudah, kita tidak insomnia, itu kesulitan tidur. Apabila kita kurang tidur, ini banyak ancamannya. Satu, hilang konsentrasi saat belajar, memperburuk kondisi kesehatan tubuh, kulit terlihat lebih tua, kusam, atau sekarang itu trennya muka boros, muka tua, hilang fokus saat berkendara. Nah, itu bisa menyebabkan suatu kecelakaan bahaya ya. Munculnya obesitas, gemuk. Jadi kalau kita sering tidur atau kurang tidur, itu bisa menyebabkan kita obesitas, atau mungkin terlalu kurus, itu kayak kekurangan gizi. Terus stres yang meningkat, sering pelupa. Nah, itu nggak bagus ya. Selanjutnya, olahraga yang cukup. Untuk menjaga tubuh kita tetap bugar, kita harus olahraga yang cukup. Entah itu olahraga apa saja yang kita sukai, dan yang paling mudah itu adalah lari atau jalan sehat. Tubuh kita akan menjadi lebih sehat, lebih ceria, bugar, dan otot-otot kita itu semua terasa lebih nyaman kalau kita beraktivitas sudah sering olahraga. Jika tidak pernah olahraga atau kurang, kita mudah lelah. Yang kedua, sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, mudah sakit, fungsi otot yang mulai melemah. Jadi kalau kita nggak pernah olahraga, otot kita melemah. Kita ngangkat yang misalnya 1 kilo aja udah nggak kuat. Nah, itu karena apa? Kita nggak pernah olahraga, nggak pernah digunakan. Kita mau berjalan aja terasa berat. Nah, karena apa? Ya juga karena
fungsi ototnya yang melemah karena kita juga kurang olahraga sehingga kita kurang bugar. Makan makanan yang bergizi. Nah, kita kalau ingin hidup sehat, kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Apa aja sih makanan yang bergizi dan seimbang? Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok itu seperti nasi yang mengandung karbohidrat. Nasi. Terus apa lagi? Jagung. Terus yang mengandung gandum. Yang keempat, apa? Ketela, kentang, atau ubi-ubian dan sebagainya yang sejenisnya. Yang utama, yang selanjutnya itu apa? Ada lauk pauk. Lauk pauk itu seperti daging, ikan, tempe, tahu dan sebagainya. Terus kemudian, nah kalau kita sering cuma makan, aku cuman bisanya makannya sukanya cuman ayam, sapi, itu nggak bagus ya. Kita bisa bikin sembelit. Kalau kita kurang sayur, maka apa? Kita bisa sembelit. Bisa jadi sistem pencernaan kita terganggu, atau mungkin sistem pernafasan kita juga terganggu, vitamin kita juga kurang. Mata itu juga butuh vitamin, tubuh kita juga butuh vitamin C, vitamin B untuk saraf dan sebagainya. Makanya kita juga perlu makan sayur, buah-buahan untuk mengimbangi semuanya agar tubuh kita tetap sehat. Itu juga butuh protein dari susu. Selanjutnya, nah ini kesimpulannya, dari kita menjaga itu semua, kita harus apa aja kalah. Kesimpulannya, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Jangan merusak alam sekitarmu, buanglah sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum beraktivitas, terapkan hidup bersih, rajin berolahraga, serta makan makanan bergizi dan seimbang. Cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga ini semua bermanfaat. Semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.